Selamat datang di video perkuliahan metode numerik yang pertama. Ya, pada video kali ini saya akan hanya membahas pendahuluan, dan di pendahuluan ini ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu saya akan mengulang tentang deret Taylor yang kalian sudah pelajari di kalkulus dulu. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang sistem bilangan biner dan juga tentang sistematika penyimpanan bilangan di komputer yang menggunakan bilangan biner, dan yang terakhir kita akan sedikit belajar tentang analisis error. Apa itu metode numerik? Nah, metode numerik itu sebenarnya kumpulan dari metode-metode ya yang dapat digunakan. Nah, ini sebagai alternatif ya, ini saya tekankan ya, alternatif untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah matematika. Nah, biasanya karena ini metode numerik, kita itu menggunakan komputer ya. Nah, masalah matematika seperti apa yang biasanya harus menggunakan metode numerik? Yang paling pertama itu, yang paling akan kita bahas di bab selanjutnya itu adalah ini, mencari akar persamaan nonlinier. Nah, kalau linier itu biasanya tuh gampang dicarinya, nggak harus pakai metode numerik ya. Tapi kalau udah mulai nonlinier, kayak misalkan ini, X sama dengan sin X. Nah, ini secara analitik atau secara pakai tangan ini udah nggak bisa lagi, harus pakai komputer ya, harus pakai metode numerik. Nah, kemudian mencari solusi sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier seperti yang kalian sudah pelajari di aljabar linier elementer, itu bentuknya itu matriks ya. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya pakai tangan bisa juga sih, tapi kalau A-nya itu matriksnya udah 4x4, 5x5, atau 100x100, itu tidak mungkin lagi dengan menggunakan tangan ya, harus pakai komputer. Ya, kemudian interpolasi fungsi. Interpolasi itu adalah mencocokkan titik-titik supaya bisa menjadi sebuah kurva gitu. Nah, kalau kita punya dua titik, biasanya ini menjadi fungsi kuadrat. Tapi kalau punya 4 titik, nah ini menjadi fungsi pangkat 3 gitu ya, dan selanjutnya. Dan kemudian ada pencocokan kurva, yaitu curve fitting. Curve fitting itu kalau kalian sudah pelajari di statistik elementer, yaitu tentang regresi. Nah, itu regresi itu adalah salah satu aplikasi dari pencocokan kurva. Nah, masalah kelima adalah integrasi dan turunan numerik. Lagi-lagi di sini itu bisa dilakukan secara numerik, karena kalau fungsinya itu sulit untuk diintegrasi, mau nggak mau, atau sulit untuk diturunkan, mau nggak mau kita harus beralih ke numerik ya. Kemudian masalah 6 yaitu optimisasi fungsi. Nah, kalian sudah pelajari ini juga sedikit di kalkulus. Biasanya kalau mau mencari maksimum atau minimum fungsi kan kita turunkan sama dengan 0 ya. Tapi di sini kita akan menggunakan numerik ya. Jadi ini udah semua. Dan yang terakhir yaitu persamaan diferensial biasa. Nah, walaupun persamaan diferensial biasa itu kalian baru dapat di semester ini, tapi kita tetap akan bahas karena ini akan dibahas di bagian terakhir dari metode numerik. Di sini saya ada sedikit ilustrasi mengapa metode numerik itu sangat dibutuhkan, khususnya di masalah matematika keuangan ya. Dan di matematika keuangan khususnya itu sangat tergantung sekali dengan metode numerik ya. Nah, kalian akan dapat matematika keuangan itu di semester depan, tapi saya akan coba bahas sedikit masalah yang akan muncul ya. Jadi kita menabung 1 juta itu sekarang nih. Jadi A0-nya ya, 1 juta. Nah, sistem pembunganya itu adalah bunga berbunga. Jadi tahun depan gitu ya, bulan depan uang kita itu adalah 1 juta dikalikan 1 ditambah ini 0,8%. Nah, bulan kedua uang kita itu adalah, uang bulan pertama dikalikan 1 ditambah 0,8% gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan bunga berbunga. Bulan ketiga uang kita itu adalah uang di bulan kedua kita bungakan gitu. Nah, jadi bunga di bulan pertamanya itu mungkin cuma 0,8% dikalikan 1 juta ya. Itu berapa? Sekitar 0,8 per 1000 berarti ya, dikalikan 1 juta ya, berarti cuma 8.000 sih. Tapi bunga di bulan pertama 8.000, bunga di bulan kedua pasti lebih tinggi lagi karena bunga berbunga gitu ya. Di bunga di bulan ke 10 juga pasti lebih tinggi lagi. Nah, itulah uang kita setelah 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun berarti A24. Nah, itu adalah A0 dikalikan 1 ditambah 0,8%
pangkat 24 ya. Rumusnya ini doang. Ini untuk yang nomor A. Ini nggak terlalu susah yang nomor A. Kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung ini. Tapi untuk yang nomor B, ini agak sedikit sulit nih. Nah, kita bunganya ini nggak tahu nih. Ini kita nggak tahu, tapi uang kita setelah 2 tahun itu 1,43 juta. Nah, ini R-nya yang ditanya nih. I-nya yang ditanya. Nah, ini berapa nih? Nah, ini masalah yang persamaan nonlinear nih. Nah, ini nggak bisa diselesaikan dengan analitik ya. Kita bisa aja. Akar pangkat 24 itu berapa? Bisa kita cari. Akar pangkat 24 dari 1,43 itu berapa? Tapi sulit untuk menggunakan tangan. Tidak seperti persamaan kuadrat ya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan metode numerik. Nah, ini adalah contoh dari persamaan nonlinear yang harus diselesaikan dengan metode numerik. Nah, kemudian ini saya ambil dari masalah di teori peluang ya. Teori peluang itu akan kalian dapat, atau ini statistika elementer juga ada sih. Tapi di teori peluang sih. Jadi misalkan kita punya sebuah peubah acak yang berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal PDF-nya itu adalah ini. Nah, Fz sama dengan, ini distribusi normalnya 0,1 ya. Itu adalah 1 per akar 2pi pangkat min z kuadrat ini ya. Nah, ini PDF-nya. Nah, kita ingin menghitung peluang ya dari 0 sampai setengah gitu ya. Berarti untuk menghitung A kita harus mengintegralkan dari 0 sampai 0,5 1 per akar 2pi pangkat min z kuadrat dz. Nah, ini adalah sebuah permasalahan integral yang tidak bisa dicari pakai tangan ya. Ya, kita harus menggunakan metode numerik nih. Nah, masalah yang B juga sama. Carilah nilai A nih agar nilainya itu 0,3 nih. Gitu. Berarti 0 sampai A nah, ini sama dengan 0,3. Nah, ini juga yang ditanya tuh ininya. Kalau tadi yang ditanya kan ininya nih. Nah, ininya yang ditanya nih. Nah, sekarang ditanya ini. Nah, ini adalah persamaan nonlinear lagi-lagi ini ada persamaan nonlinear. Kalau ini adalah integral numerik ya. Jadi ada di ilustrasi ini saya ada dua masalah sekaligus itu yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode numerik ya. Semoga cukup jelas. Nah, ilustrasi terakhir yang akan saya bahas itu adalah tentang PDB. Nah, walaupun kalian belum belajar tentang PDB, tapi ini adalah salah satu contoh PDB yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode numerik ya. Kenapa? Karena di sini itu ada y kuadrat nih. Nah, akibat ini kita punya PDB yang nonlinear. Nah, di PDB yang akan kalian pelajari di semester ini itu kebanyakan itu PDB yang linear saja gitu ya. Ya, contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah linear ya, karena ini y aksennya itu nggak ada kuadrat gitu. Ini juga cuma dikali 2 ya, jadi linear gitu. Nah, tapi yang bagian ini tuh adalah PDB yang non-linear. Nah, ini adalah PDB linear. Nah, kebanyakan kita hanya bisa menyelesaikan PDB yang linear sih dengan analitik ya, atau dengan tangan. Tapi yang non-linear itu mau nggak mau kita harus beralih ke numerik